Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh, para pengurus Nahdlatul Ulama, baik jajaran syuriah maupun tanfidiyah. Semoga sareng Allah terus diparing nama unah. Daripada taufik inayah dalam menjalankan khidmah dan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, di muqaddimah kali itu batan kaula bati yang tiraf. Iktiraf artinya kali itu mengakui cek badan kaula saestona tak pate layak, tak kredibel kangkui menyampaikan ceramah sehingga badan kaula mator dek kasih ngundang beri mana bi tak kalir kali itu. Mana bi ceramah tak bisa. Mana bi ceramah tak bisa. Karena najat basicnya di negara itu mulai di pendidikan dasar sampai lulus Lirboyo kali itu ciptaan di basic penceramah. Tapi mana bi diskusi musyawarah nih reng. Jadi formatnya kali itu artinya yang melemahkan akan diformat dengan diskusi bukan orasi, dengan musyawarah bukan mau'idhah, dengan dialog bukan monolog. Ini saya pun awun tan kira. Jadi ki bertanya jawab diskusi saling tukang pandang. Alhamdulillah sebagai pantikan diskusi pada malam hari ini, badan kaulah sareng panjenengan sedaja wajib hukum kangku asyukur atahmid dak Allah Subhanahu wa taala atas sedajana nikmat sareng Allah yang paling aki dak badan kaulah sareng panjenengan sedaja khusus epon munasib ke acara malam mangken yang kali itu Lailatul Ijtima, kumpulan para aktivis Nahdlatul Ulama, maka badan kaulah sareng panjenengan sedaja wajib asyukur atas badan Nahdlatul Ulama di bumi Nusantara. Apa-apa mak wajib asyukurin pola nahtabu nakuste Kanjeng Nabi sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Alfiyah As-Suyuti, asyukru amanun lin nikmati anzawaliha. Mensyukuri nikmat itu menjadi pengaman makle nikmat sebeda tak hilang. Sehingga nama Nabi badan kaulah sareng panjenengan saja yang memiliki pandangan NU sebagai anugerah, NU sebagai nikmat, maka untuk NU tetap eksis, NU tetap bisa berjalan sebagai mestinya, kita harus mensyukuri NU. Kenapa? Kalau mensyukuri badan NU, maka Allah bakal mengaman NU, bekal ajaga NU, bekal merawat NU, bekal membesarkan NU. Wantabun Allah wala in syakartum la azidannakum. Mana binyuk koren badan NU, maka NU searupa nikmat bekal jem ipraji sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikah harus ngamuningin caranya nyokoren nikmat kak dinto kadipun apa? Caranya koren NU kak itu kadipun apa? Pon apa harus kabar katemur angkui kelampi banser? Pon apa kabar katemur harus angkui jas ansor? Pon apa kabar katemur angkui mobil sesti karena ibu dini ka NU punten. Tidak sesederhana itu untuk mensyukuri anugerah yang begitu sangat besar arupa Nahdlatul Ulama. Tapi terbun para ulama, cara nyukurin nikmat kak dintoh harus mempergunakan nikmat itu sesuai dengan lima khuliqalahu, sesuai dengan orientasi tujuan nikmat itu oleh Allah diciptakan. Mata, cara nyukurin nikmat mata kuna aki mata kaangkui ngulati pun apa seiri daim sareng Allah. Paringin nikmat sokoh kuna aki sokoh kaangkui ajalan ijalan seiri daim sareng Allah. Leka itu cara nyukurin. Sehingga ketika apa cara nyukurin itu nireng ajalan areng bareng saling bergandengan tangan niba NU kepada jalan yang sudah digariskan oleh para ketika itu cara nyukurin itu cara nyukurin NU kan itu benih agabai tarekah tibi inggi tapi nerosaki ajalan nang etapakan seampun eteteh sarang para muassis Nahdlatul Ulama. Mangkana jabun para ulama ani kebanyak orang sing ngabekte dek kapangiran polan tak ngaoningin dek ka ilmu nah ngabekte na kadito dadi durhaka dek ka Allah. Misal panjenengan gitu misal anya akhid madek ka kiai mecce amu to kiai tapi tak ngaoningin mecce patok sedaya nah niat mecce
Patok sedaja sampai bocor mesin oli lagi. Sampai bana letu. Kira kiai seneng na bantan. Belenget ki. Padahal niatnya bagus, orientasinya benar. Aniat keangkui akhid ma'alatin benampot tekuru. Tapi pun tidak ilmu nah. Tidak tahu mekanisme dalam katipon apa arabat mesin. Tidak tahu katipon apa SOP, standar operasional prosedur dalam merawat mesin, memperbaiki mesin yang sedang rusak. Akhirnya seniata abet teh kak dito benih mesin nang guru, tapi sabali kema bentuk dak kaku guru. Dengan wajib dan kalau sareng panjenengan sateja mana bi anyat ngabekti dek NU, kudu ngawuning ilmu NU. Makle arpan angkui ngaridain ngaonle dari ridaan para muassis NU gak dito tak tabalik oleh benduna para muassis NU. Gula nikah sangat riskan, betul kau kali itu sangat riskan. Nyon pangapura mana biba de bahasa-bahasa saya tak pakai ngawuning ini. Gula nabit nang ijabah. Jadi bahasa-bahasa banyak tak ngawuning. Abdi negara itu tercengang Kimin. Ketika ada postingan salah satu kawan aktivis NU, Kak Dito mengkritik wacana NKRI bersyariah yang digaungkan oleh Habib Rizik. Tapi yang dikritik bukan substansi daripada apa yang digagaskan oleh Habib Rizik, tetapi yang dikritik syariat. Habib Rizik telah menerapkan syariat. Mungkin kita boleh tidak setuju dengan cara Habib Rizik, tapi kita tidak boleh setuju tentang mencaci syariat. Kita harus setuju tentang substansi syariat. Mun tak setuju ke cara Habib Rizik ya tore. Polan daun begawan kita, jalan pendakian bolehlah beda, tetapi keindahan di puncak tetaplah sama. Beda relasi satu esensi, beda wasilah tetapi satu gaya. Tujuannya sama sekalipun caranya berbeda. Ya tore. Tapi mana bilgaya na syariat. Ani kayak tentang, naudzubillah. Kafir. Atanya ka ulama dari Sabang sampai Merauke mbian mun nentang syariat ni ka kafir. Pas tay ko jain walang jangan ni gula. Kritik dulu kan jana gula. Pas screenshot foto profil gula sampul gula saya tepat diskusi ben Habib Rizik nang Mekah oleh tugas dari Lirboyo awancara Habib Rizik. Tabayun tentang wacana NKRI bersyariah. Screenshot pas sahabat nang komenan ketika sedang panas-panasnya gula debat ben kan jana gula kasar. Temuna benih memberikan argumentasi pas kuno cangan nikah Arya Abbas Buktena Arika drone kadal gurun. Ini adalah sosok antek-antek FPI yang diinfiltrasikan ke dalam tubuh NU. Gula ngocak orang itu untuk dikatakan NU seperti apa syaratnya? Apakah harus dari keluarga NU? Maaf, ayah saya suriah NU sekalipun tingkat kabupaten dulu. Ponakan saya ketua Tanfidah NU sekalipun tingkat kecamatan. Kakak-kakak saya sekarang banyak menjadi pengurus NU baik di tingkatan Akwan maupun menjadi katib syuriah. Bahkan sepupu saya menjadi syuriah dan NU Sumeneb. Kalau dikatakan orang NU harus dari latar pendidikan NU, saya alumni Lirboyo. Saya alumni Sarang. Itu basis dan lumbung aktivis-aktivis NU kenamaan. Kalau orang NU harus ada sertifikat PKPNU, maka saya lulus. Saya punya sertifikatnya PKPNU itu. Ditandatangani oleh Kiai Marzuki Mustamar. Ditandatangani oleh Kiai Haji Anwar Mansur sebagai pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo sekaligus Rais Suriah PIWNU Jawa Timur. Kalau dikatakan orang NU harus pernah mengikuti seminar ke-NU-an, saya bukan hanya mengikuti tapi mengisi. Kalau orang-orang NU itu harus banyak membaca literatur dan buku-buku tentang ke-NU-an, saya bukan hanya membaca tetapi menulis. Maka Anda kalau mengatakan NU itu harus membenci syariat, saya tanya, NU cabang mana yang Anda ikuti? Mungkin NU harus benci syariat. Mungkin NU harus lulus PKPNU, harus dari keluarga NU, harus background pendidikannya NU, harus dari kalangan NU, harus pernah mengikuti dan mengisi seminar ke-NU-an. Saya sudah mencukupi, sudah terverifikasi mencan bahasan ketua lagi, sudah terverifikasi. Tapi mana bi orang NU harus membenci syariat, mencaci syariat? Siapa orang? Gula tanya kemudian NU cabang kamu masih kemudian ikuti. Gitu. Saya bukan hanya bisa berkuar-kuar dan gula bisa adu data dan fakta. Gula lu milir boyo dan gula tak mau basa-basi berbicara panjang lebar dengan agitasi. Saya ingin argumentasi. Argumen kita adu argumen.
tesis ditemukan antitesis untuk memberikan sintesis. Tak boleh kita hanya berbicara omong kosong kalau kita mengaku sebagai santri. Santri ini kah min qaulin ila qaulin harus mustanadan ila hadis wal Quran wa qaulil ulama. Lah nikah orang segiroh ke NU-annya sangat besar tetapi tidak tahu tentang ilmu NU. Ani kasih bedah niat ngabdi tapi seka oleh derekan para masyayikh. Sehingga alhamdulillah guna perak manabi pada Lailatul Ijtima diisi dengan pengenalan dan pendalaman tentang NU-an. Apa napa male aktivis NU kak itu ngauningin iki bakak di main NU. Iki bakak di mah NU. Sehingga sesuai dengan nama Nahdlatul Ulama, kebangkitan para orang-orang yang berilmu. Sehingga kebangkitan ini harus dikawal dengan ilmu. Tak oleh hanya dengan militansi. Kalau militansi tanpa didasari oleh intelektualisme hanya akan menghasilkan arogansi. Biar militan semangat tak aku memperjuangkan ke-NU-an, tetapi tidak dibersamai dengan keilmuan, maka yang ada itu hanyalah arogansi. Arogan. Makanya sekali lagi kita harus sebelum Nahdlatul NU itu dalam aspek organisasian, kita juga harus mengawal NU dalam aspek keilmuan. Orang dasar NU ini kan ilmu. Dasar NU nang ilmu. Tetinggi badai yang ngurusin data, badai yang ngurusin manajemen, badai yang ngurusin organisasi. Nah, tapi yang paling penting yang harus dikawal dan tidak boleh lengah kita di dalam keilmuan. Pola NU tanpa ilmu, benih Nahdlatul Ulama. NU tanpa kitab kuning, bukan Nahdlatul Ulama. Paham nih? Nah, sabu orang bahasa ini kan katon bukan diskusi, orasi, tapi diskusi ini sekali lagi nanti kita akan diskusi. Silahkan dibantah deki, kemudian semisal pada saya kalero dibantah tak apa. Sehingga kita harus perlu dulu dari mana dan dari apa kita memulai khidmah kepada NU. Engki dari keilmuan. Tak sah ke NU nambian manabi tak didasari dengan keilmuan. Padahal beribadah. Kullu ibadatin bi ghairi ilmin mardudun la yuqbalu. Setiap ibadah tanpa didasari oleh ilmu kak dito etolak, ruddat lam tuqbal. Ibadah yang tanpa didasari ilmu ruddat lam tuqbal. Tak etaremah ben etolak. Mangkana ibadah kita di dalam ngabekti dak para masyayikh NU harus dimulai dengan keilmuan. Makin tantangannya sangat luar biasa. Benyana anak-anak ini kita ngoningin asolat. Lega dinto NU. Artinya NU yang harus menjadikan konsen prioritas. Gula benih memataan apa sih diutarakan oleh PBNU benih. Tapi idza daqa ittasa'ah wa idza ittasa'ah daqa. Walaupun meluas wacana NU perlu ada pengawalan kepada hal yang fundamental. Meletak kebablasan gitu. Pas kapi mengurusi bagaimana NU mendunia, pada saya ngurusin katipun apa orang-orang NU sebadan yang babakar itu bisa ngaji, bisa ngoningin apa aja, bisa ngoningin katipun apa cara ngabek tidak ke para orang sepo, ngabek tidak ke para ulama, ngakuin akhlak sesai, maka kak itu omong kosong ngepi, NU mendunia omong kosong. Maka idza daqa ittasa'ah manabi sempet luas. Artinya mana bibada orang yang ngorengin ng esatisa, bade juga harus ngorengin deka tunya, deka global konten gitu. Mana bibada ng global konten juga harus ada yang mengawal di grassroots, di akar rumput gitu. Sehingga tak oleh kapi nikah terforsir fokusnya untuk mengedepankan NU untuk mendunia, tetapi kemudian tidak memperhatikan isu-isu lokal. Ini yang gula khawatirkan. Mangkana ngapan bila brewo lah. Gula ke ati gula. Nang lu gulu. Lu gulu nih kan lumbungnya para intelektual. Lumbungnya para kiai, para ulama, lumbungnya para seniman. Lumbungnya para penulis intelektual. Tapi kenapa kok ada tindakan dan seremonial acara yang tidak bermoral nggak? Semua bisa dan udah.
Dia metode segulaban bagian para orang-orang santri senang elu hulu ni kan ngate pada kakek Abdullah Sajjad, ngate pada kakek Syarqawi, ngate pada kakek Ki Hashim Asy'ari, ngate pada kakek Bashir, ngate pada kakek Insom. Mana bi masyarakat siapun elatin eja ga akhlak ka eja ga agama na eja ga akidah na etorot ketika bade sesat maro. Ini ka NU. NU sedekah. Ki. NU sedekah. Makanya gula ketika pas mendengar laporan dari NU Pakom Cek Sawestona brewo juga akan manggung nang Somalang pas menolak ketua NU luar biasa bangga lagi. Saya tanya senasol hulu kan itu, beda himbauan ampun dari ketua MWC NU gulu-gulu. Kebetulan kan ponakan beden kau lah, Cong Widadi Rohim nggak bisa. Klarifikasi gula pada laporan masuk langsung stockholder dihubungin, konfirmasi benar mau etorot. Mata tahu tu sepagi ben ngadep dah kakek Habib, mata tahu tu seben pagi ngadep dah kakek Insom. Mata tahu seben pakik nyatet dari Syarqawi, mun umat etorot eparosak, mun umat etorot moral nikah didegradasi. Oh ternyata anika ada miskomunikasi. Nah, yang disosialisasikan keluar hanya cek sound kan, sehingga kurang ada langkah antisipatif. Nah, langkah antisipatif. Makanya anika cek mungkin cek terlalu percaya ke laporan cek terlalu percaya ke laporan banyak dimanipulasi mungkin laporan Jackson ke laporan. Nah, makanya kurang waspada bagian tokoh masyarakat podana kun judulnya Jackson cek ini belum biar mun oning video nah tau sanyo ngo ke agoyang Laki aku yang bini se, masya Allah ampun, pakaiannya hampir setengah telanjang gitu pun. Dua gunung kembar ampun padang nih. Katipon apa? Kak ditok demi keberlangsungan generasi mendatang. Nak foto na badan kaulah sekarang panjenengan yang menjadi taruhan, yang menjadi korban mana bimangken badan kaulah tak mencegah hal-hal yang seperti itu. Ini ke NU yang dakoh, paham? Sekalipun kita tidak mengesampingkan aspek iktasaah untuk menuju NU sebagai rujukan dunia. Artinya apa? Gue ingin menekankan. Nah, gue nikah songkun intar ngaji Fawaidul Mukhtar nengat toh. Kengkun sambutan dari ketua NU di rumah katon lebur kalau dibuat bahan diskusi. Gue nyabi kita Fawaidul Mukhtar pun. Gue pola tak bisa menceramah yang gue. Gue aja kita boy. Kengkun sambutan dari ketua NU lebur kan kui didiskusikan ngirang kita diskusikan bersama kan. Di dalam politik boleh. Kebetulan gula esit tungannya ke masalah politik. Skripsinya gula nikah Asia satu wasiyasiun fi nadariyati hayati Khalifati Umar bin Abdul Aziz bahsan tarikhian wa qanunan. Sehingga gula kalau membicarakan masalah politik saya otoritatif. Kenapa? Karena sudah ada mandat intelektualnya. S1 saya tentang masalah politiknya nikah. Artinya mencari buru masalah napa? Jarok nurok bola nah. Amun orang setandi ilmu nurok acaca, lausa kata man lam ya'rif fi mas'alatin laqalla al-ikhtilafu finnas. Saking orang yang tak paham ke sepung persoalan diam tahu sarok nurok komentar, maka tentu munazah, pertentangan, perpecahan, permusuhan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umat akan terminimalisir dengan sendirinya. Tapi mana bisa balik ke orang-orang yang tak paham nurok nimbrung. Orang-orang yang barung norok aja politik elektoral nggak nih kah? Politik yudikatif, eksekutif maupun legislatif ancori. Antab idza wusidal amru ila ghairi ahlihi falyantadhir sa'ah. Mun suatu urusan sudah dipasrahkan eka caca di orang yang bukan ahlinya, rosak kepi. Sehingga kita diskusikan masalah juga politik. Politik NU itu seperti apa? Polanya NU tidak bisa dilepaskan dari politik. Polana Asia satu atau ad-din wal mulku tau amanih tabun Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Agama dan negara atau kekuasaan politik itu adalah tau amanih, saudara kembar. Tak bisa dipisahkan kan. Nah, tapi dari sekian generasi ke generasi pola dalam berpolitik NU itu beraneka rupa variasinya. Bode selengket kadang di satu sisi, di satu generasi, di generasi dan fase yang lain kemudian berjaga jarak. Dengan masa Gus Dur ban
Soeharto sengken beda buku vis avis NU negara dan seterusnya. Sehingga ini perlu didiskusikan nanti. Ada pertanyaan, ada kejanggalan atau ada sanggahan ya diatur dikit dalam masalah politik. Tapi gue tak ingin memantik masalah politik NU. Malah beda saya tanya dikit kata, kenapa politik NU? Mana bi udah menjelaskan kada dikit. Nah, kada saya tanya dikit. Boleh terakhir sebelum kita mulai diskusi. Izin Pak Ketua, kata apa lagi? Boleh nih amanah intelektual gula sebagai santri Lirboyo. Amanah masaina gula kangkui mendoktrin para santri Lirboyo timin ketika gula berde setiap pengurus kangkui membacakan kitab Ihyaul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait. Ihyaul Mayyit ini artinya menghidupkan orang yang sudah mati. Bi Fadaili Ahlil Bait, kitab ini menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan Ahlul Bait. Jadi orang yang membenci atau tidak mengetahui keutamaan Ahlul Bait, aneka saran Imam Suyuti, pura aneka karena Imam Suyuti yang ke mayit, jangan sada bada runa ada, jangan sada bada tapi runa ada. Nah, di dalam kitab Syarafus Syarif bada keterangan aneka. Imam Malik Dimin adalah ulama yang sangat wibawa. Sultan sekalipun takut, sultan sekalipun segan. Sekelas presidennya diminta akati presiden mungkin garis teritori negaranya mungkin kan terbatas hanya Indonesia kan sakonigi. Tapi manabi presiden lamba di zaman Imam Malik kekhalifahan batas teritorinya sangat panjang luas. Di zaman beliau teritorinya sangat panjang dan luas. Akhirnya kak itu bisa dikatakan diklaim bahwa pada masa Imam Malik negaranya adalah negara dikdaya, negara superpower. Amerika namanya Kendi. Presiden Amerika nama Kenny katako segan dekat Imam Malik dimin. Saya kira dimin manabi Imam Malik ajamaah ke masjid, mios ke masjid, satu aja pejabat yang ibu ini di makmum, kan itu satu aja tak bengal keluar dari masjid sebelum Imam Malik keluar. Presiden Joe Biden, Vladimir Putin, tapi kasih tak keluar dari masjid tak bengal kan. Mungkin Imam Malik cek saking makan kematol lagi tak akan keluar dari masjid. Joe Biden, Vladimir Putin, bahkan saya makin si presiden Ukraina Zelensky kasih tak bengal keluar dari masjid sebelum kematol keluar. Jadi saking wibawana Imam Malik pada waktu itu. Situng saat Imam Malik tak keluar, abi tak keluar. Lesuk api pun gimana yang dalam. Hari mau tak keluar Imam Malik, dia mau tak keluar Imam Malik tidak sebengal keluar. Sehingga nabada ahadu ashabihi saat situng sampai Imam Malik mator deh ke Imam Malik. Lima dalam tadkhul an hadzal masjid. Apa ajunan mata lem micin, mata lem keluar dari masjid kak itu. Undur Abbas fil bab elabang ru Abbas. Teng iya Abbas bi orang semato ternyata akun bedena kana kire. Nak kana ge kini. Nah kana kini saya wosengan ke sih. Inganan Agus ki Gus. Mata iki bagus biasanya ini kieu lo acara yang Gus. Abet walana. Ada doktrin jan Agus di Facebook. Uri dari rapar gitu. Nah kana kini beda nang masjid amain. Imam Malik tak keluar gara-gara kana kini. Sekelas presiden sekalipun segan, pas Imam Malik segan kana kini, kata masuk akal kan? Ternyata periksa ini aku nak gini si mencegah ajunan kang keluar di masjid. Ya lah, tahu apa? Annahu sayyidun. Aku kata orang Gusti Kanjeng Nabi. Kok tak bengal keluar dari masjid dia sebelum Arya Sayyid atau Habib iye mencandeng manggenan nggih. Iye keluar tak bengal kok keluar. Imam Malik. Wani Imam Samudra nggih. Imam Malik enggak orang Imam Malik kenapa Imam Samudra? Jadi mau ngiring Imam Malik, ngiring tentu juga lalakon akhlak ke para habaib. Untuk masalah ini kah, ini sudah masuk dalam konten yang sangat berat. Masalah ahli baiti fikum kama sali safinati Nuhin. Perumpamaan ahlul bait keluarga sengkok di antara kalian kasafinati Nuhin. Seperti perahu bahteranya Nabi Man rakiban aja. Siapa orang yang numpak perahu Nabi Nuh bakal selamat. Wa man takhallafa anhu gharqa. Mana bi orang berpaling dari safinati Nuhin maka dia akan tenggelam. Cerita nang ani ketimin. Ketika Nabi Nuh membangun bahtera, ketika Nabi Nuh membangun kapal, Nabi Nuh didustakan. Pada hal yang relevan dan urgen kangkui membangun kapal. Cering nas panas ning bara.
Pas nang gunung, nang perbukitan. Rakira beda sungai na penten. Rakira beda tasik na penten. Masuk akal enten orang yang baik perahu atau besampan atau babahtera nang gunung. Tak masuk akal. Secara kausalitas, secara ilmu rasionable, tak rasionable. Tak masuk akal. Kurang relevan, tidak punya urgensi, tak penting baik kapal nang gunung kecuali baik kafe nggak mungkin gitu. Saing genah, Poland didustakan pentingnya perahu dibangun karena sebentar lagi akan terjadi banjir bandang. Akhirnya itu bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Perahu Nabi Nuh setiap malam ibri kotoran, ibri tenceh, ibri mancok gitu. Apa pokoknya becik kan Nabi Nuh. Alakoh di luar tindakan nalar. Akabai perahu nang bukit, akabai perahu nang sungai, akabai perahu nang gunung. Kan tak masuk akal. Saya kena beri kotoran. Desami sarang ahlul bait makin nih, kayak beri kotoran dulu lagi. Beri kotoran, lempar entai sekalipun tidak dengan kotoran asli, tapi kotoran dalam bentuk ucapan verbal. Dan ini kecil oleh sabda aki sang Rasulullah. Masalah ahli baiti fikum kama sali safinati Nuhin. Perumpamaan keluarga Rasulullah ahlul bait para habaib ben Sayyid anika seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa sih norok bakal selamat. Tapi siapa sih berpaling, napa boleh sampai nyumpain ngani iki? Anika bakal tenggelam. Tenggelam. Makin sudah hampir menjelang banjir bandang itu, banjir fitnah akan mengalami signifikansi ke depan. Saya kira tak akan dulu ada ke Habib Umar, tak akan dulu ada ke Habib Ali Al-Jufri, tak akan dulu ada ke Habib selain, ulama-ulama selain, biar nurasera. Apakah Anda mau tenggelam dalam kubangan dan banjir bandang berupa fitnah zaman? Napa biar nurah malah selamat? Ini kebedaannya. Jadi boleh jadi dalam satu kesempatan ketika situasi dan kondisi menuntut, dihar dan syiar berbeda. Apa yang ditampakkan dengan yang menjadi prinsip itu berbeda. Ada garis demarkasi. Tapi itu harus dilakukan oleh orang yang bisa menjaga hatinya. Yang abah memang jelas bisa jaga. Menengah guluban biang takon terjumus ke kemunafikan. Nah, it haruma yukhaliful batin, menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan batin ini kemunafiknya. Mana lagi bermuka dua gitu. Nah, ketingasa. Tuh, artinya memang ada sedikit perbedaan pandangan atau mungkin banyak antara Abah Maimun dan Gus Naji, tetapi pandangan yang beda itu bukan berarti bertentangan. Yang beda itu bukan bertentangan. Pada nabat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, kemudian Ahmad bin Hambal berbeda, tetapi tidak bertentangan. Bahkan ada pun para ulama ada perbedaan antara khilaf dan ikhtilaf. Di dalam bahasa Arab beda khilaf, beda ikhtilaf. Khilaf itu bagaimana? Khilaf itu tujuan sekaligus cara yang ditempuh berbeda. Kalau ikhtilaf tujuannya sama, tetapi jalan yang ditempuh berbeda. Nggih akati begawan kita akhirnya jalan pendakian bolehlah beda, tetapi keindahan di puncak tetaplah sama. Mbian mendaki ke Bukit Brukoh misalnya, ongke dari sisi kanan sisi kiri yang pendepak ke puncak, pada dengan lagi ke Sabah pada dia Sabah saya ekatelak di orang yang saya ongke dari timur berbeda, pada kini alas sebenarnya. Artinya Bah Maimun Bah Naji ini kebenih khilaf. Tapi ikhtilaf bukan perbedaan antara tujuan dan cara, tetapi perbedaan hanya dalam cara, tetapi satu tujuan. Tak terverifikasi. Kingasah mungkin cukup Kak Disah sama ke diskusi musyawarah kali toh, keti musyawarah singibah dekat kalidan Allah, nambah semak dekat Allah, nambah semak dekat swarga dan rahmat Allah, nambah jauh dari neraka Allah, nambah jauh dari penduna Allah. Ben samuga masyarakat Patong ben sekitar ipati orang si ahli taqwa, ahli taat dekat Allah, soleh ben solihat, kemudian as-salihin wal muslihat, beni ifsad. Kalau ben berokan guru ben malih ben berkaipan al-Fatihah.